Masuk Rasman juga gitu. Oh, Rasman juga masuk ke ibu? Iya, sempet 3 kali telepon saya gitu. Minta apa, Bu? Masa Tony udah menang Prapit? Rasman, saya ajari kau. Lah. S1 kok ngajari S3? Mengklaim dirinya adalah doktor lulusan universitas luar negeri, ijazah S1 Rasman justru dianggap palsu. Haji Saka 99. Kalau dengan memposting saya disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing. Bahwa Aep dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Wah, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Nah, saya nggak tahu ya. Juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas tentang Rasman lagi. Dan ternyata usut punya usut ya. Beredar video pengacara Peggy. Kenapa Rasman ini ya bisa dibilang membenci Peggy ya kan? Alasan kenapa Rasman ini tiba-tiba membenci Peggy karena si Rasman ini pernah mau ataupun meminta ke pengacaranya Peggy untuk ikut bergabung dalam tim hukumnya Peggy. Udah 3 kali nih datang ya kan untuk meminta ya, untuk membela Peggy, ternyata ditolak. Setelah itu barulah ya Rasman ini mulai menyerang Peggy ya kan, atau bisa dibilang tidak puas hati kalau Peggy bebas ya kan. Ya Peggy diundang ke TV roadshow kemana-mana, Rasman ini cemburu ya kan, bahkan ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Dan ada juga video nanti yaitu Kang Deddy Mulyadi juga ya kan tantang polisi untuk membuka CCTV. Wow, semakin mantap nih. Dan Kang Deddy juga bilang kalau pernah ada tetangganya yang pernah melihat Aep dikawal 3 orang gondrong-gondrong ya. Ya mau keluar Aep ini dikawal ya. Siapa sih sebenarnya Aep ini? Waduh, jangan-jangan kan? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu dan langsung saja ini dia videonya. Banyaklah pengacara-pengacara lain untuk menawarkan bahwa mau membantu untuk membebaskan Peggy. Saya sih bersyukur, tapi saya juga harus menseleksi mereka karena banyak banget yang datang ke saya ya, termasuk Rasman juga gitu. Rasman juga masuk ke ibu? Iya, sempet 3 kali telepon saya gitu. Minta apa, Bu? Benny, saya siap bantu katanya gitu, bantu untuk membebaskan Peggy Setiawan. Saya juga yakin Peggy tidak bersalah saat itu. Oh, seperti itu. Iya. Iya. 3 kali minta jadi pengacara Peggy. Iya, cuma saya bilang ya maaf Bang Rasman karena saya kuasa baru saya udah masukkan ke Polda dan mungkin nanti untuk langkah selanjutnya saya bilang begitu aja saat itu. Oh, pantesan aja ya si Rasman ya sakit hati. Iya, karena saya takut ya kalau Rasman kan punya masalah juga dengan lain, nantinya malah Baliut gitu. Nanti tim saya aja jadi bukan ngurusin Peggy ya, ngurusin tim ya. Nah, timnya saya. Saya pikir udahlah, tim saya udah kondusif gitu dengan 74 orang gitu cukup. Iya. Dia minta-minta terus kenapa dia tiba-tiba sekarang jadi lawannya? Nah, justru itu makanya ada salah satu rekannya saya menyatakan kamu sakit hati ya karena ditolak sama Bu Yani. Iya, mungkin. Tonton sampai akhir. Ini apa nih, keburukan terbongkar Rasman. Masa Tony udah menang Prapit? Rasman, saya ajari kau. Lah. S1 kok ngajari S3? Wow, sombong ya. Sayangnya, alih-alih mengklaim dirinya adalah doktor lulusan universitas luar negeri, ijazah S1 Rasman justru dianggap palsu. Pihak Universitas Ibnu Khaldun Bogor geram karena merasa tak pernah menerima Rasman sebagai mahasiswa, apalagi mengeluarkan ijazah sarjana hukum atas nama Rasman Arif Nasution. Kami merasa keberatan. Keberatannya adalah yang pertama, nama baik ataupun nama besar Universitas Ibnu Khaldun yang sudah berusia 65 tahun sudah menghasilkan begitu banyak orang-orang hebat yang pada saat ini pun sebagian masih eksis di pemerintahan. Ya. Dengan adanya ijazah yang diterbitkan oleh UIC
kemudian digunakan oleh seseorang yang mohon maaf agak kontroversial. Oh, Rasman ya. Ini merupakan presiden yang tidak baik. Aduh, kalau di sini Rasman tidak pernah sama sekali. Saya berani menyatakan itu karena memang tidak pernah, bahkan mendaftar di sini juga tidak. Wah. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan berlakukan Rasman lagi. Aduh, diletak gambar apa itu, guys? Hati-hati ya, guys. Pemilik akun Aji.Saka.99. Kalau Rasman ini aku nggak berhenti-henti ketawa ya. .ADY95. Ada. Semakin Rasman marah, semakin dibuat netizen ya. Aduh, semakin diolok-olok netizen. Mamatikmam. Mamatikmat. Brudin Dopin K8. Putra Official 35. Wah, semua dan beberapa dilaporkan akun ya. lainnya yang sangat tidak elok memposting korban. Waduh. Disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Hei kalian-kalian, dan kalian pikir saya gentar sama kalian? Oh. Ini contoh barang, dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Wow. Bagi teman-teman netizen, rekan-rekan netizen yang dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution, silahkan hubungi saya, DM saya, pasti saya bantu. Wah, mantap. Yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing. Waduh. Dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadah yang diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Bung Rasman, ya, ada sebab pasti ada akibat. Oke, dan ini ulah Anda. Inilah akibatnya. Sebabnya apa? Anda terlalu ngotot mengatakan bahwa Peggy itu bersalah dan melindungi beberapa saksi-saksi yang bermasalah seperti AEPRT dan yang lainnya. Dan Anda meyakinkan bahwa itu adalah saksi yang benar dan Peggy yang bersalah. Nah, sedangkan emang masyarakat untuk para netizen ini orang-orang bodoh gitu kan. Apalagi sampai Anda mengatakan bahwa jangan sampai kalah dengan para netizen, kita ini orang intelek. Oh gitu ya, berarti orang-orang netizen ini orang-orang yang tidak berintelek semuanya dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan Anda melaporkan ya 4 orang akun ini gitu kan. Bung Rasman, 4 orang Anda laporkan. Ingat ada 2 juta lagi yang Anda laporkan lagi nanti dan akan bermuncul lagi. Bukan nanti 2 juta Bang, lebih banyak kita lagi. Lihat aja nanti ya. Nah lihat ya, 4 orang kamu laporkan nanti akan muncul lagi 2 juta bahkan 3 juta bahkan lebih lagi. Nah semua itu akan kamu laporkan ya, monggo silakan ya. Ini kan ulah Anda terlalu apa ya, terlalu pintar, kepintaran, terlalu keblinger-keblingeran gitu, dan itu menurut saya seperti ulah kamu sendiri Rasman. Dan Anda ini sebaiknya gini deh ya, pergi ke Gunung Ngawi ya, terus bertapa dulu, bersihkan dulu otaknya dulu, jernihkan dulu ya, seperti yang posting kemarin itu, saya itu ya mandi kembang 7 rupa dulu deh biar otaknya jernih gitu kan. Mandi kembang 7 rupa dulu. Anda itu ya inteleknya itu lurus gitu. Nah sekarang kan lagi belok nih ya, lagi belok. Jadi inteleknya lagi belok ke kanan, belok ke kiri, kadang lurus, tapi kadang nggak pernah lurus. Nggak pernah ya wajar lah kalau seorang netizen itu merubah muka Anda tuh sebagai kodok gitu. Ya memang begitu kan, memang begitu ya kenyataannya gitu kan, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ya itulah, ada sebab pasti ada akibat, entah itu siapapun dia, jangankan Anda ya, semua manusia ada sebab ada akibat. Iya juga ya, itu positif ataukah itu negatif ya. Kalau Anda berbuat negatif maka hasilnya pun Anda akan mendapatkan negatif. Kalau Anda berbuat positif maka hasilnya pun akan positif. Udah itu aja ya. Iya benar. Oke? Oke Bang. Deal? Oke, deal ya. Mantap Bang.
Saya tidak bilang innalillah ya, Anda masih hidup ya. Saya tidak bilang kemaluan Anda dijahit karena saya nggak lihat. Oke ya, sampai situ aja ya. Ya kalau saya sih orang yang so tahu aja lah. Anda yang lebih tahu. Oke. Saya juga mendapat banyak informasi. Oke, ini Kang Dedi dari warga sekitar. Kita dengar dulu. Bahwa Aep dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Wah, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong. Wah, kan? Bagi saya siapa sih Aep? Pesan gitu, buat Aep ya. Pesan ya buat Aep. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah. Iya, gitu. benar. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aep itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya. Ya, harusnya jujur aja biar semua terus terang kemudian benderang. Jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Saya tahu betul yang begini-begini. Iya. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aep nggak ada yang nolong. Daripada nanti Aep nggak ada yang nolong, lebih baik ngomong dengan saya jujur. Iya, harusnya. Kita ngomong secara jujur, terbuka. Kemudian kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Dan itu menjadi bahan untuk bagaimana 7 terpidana bebas. Iya. Bagaimana 7 terpidana bebas? Hidup kita ini, kita rakyat kecil, jangan mau masuk ke ranah sebuah skenario yang diatur oleh orang lain. Iya, benar. Yang ujungnya adalah tetap aja rakyat kecil yang jadi korban. Ya, juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Wah. CCTV yang dibuka bisa 2. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Benar. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Ini membuat laporan terhadap Rudiana. Wah, Rudiana dilaporkan. Selesai, dan ini mantap. Laporannya, bukti tanda terima laporannya. Membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Ya, juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa 2. Ya guys, mantap. Di sini Kang Deddy Mulyadi menantang polisi untuk membuka CCTV. Ya mantap lah ya kan. Jadi Rudiana pun sudah dilaporkan. Nah beginilah cara kerja Kang Deddy ya kan. Ya tidak keluar-keluar, langsung turun tangan langsung ya, langsung ke narapidana juga bertanya ya kronologinya ulang ya kan, dan akan melaporkan. Ya Rudiana, ya sudah melaporkan Rudiana. Ya Aep juga, aku pun nggak tahu lah kalau berkomentar dengan Aep siapa sih ya yang gondrong, 3 gondrong yang kata tetangganya didampingi oleh 3 orang gondrong-gondrong. Apakah itu bodyguard ataupun gimana ataupun suruhan siapa ya, kita nggak tahu lah ya. Nah kalau soal Rasman ya begitulah Rasman. Pokoknya Rasman ini semakin marah, netizen bahkan semakin akan brutal ya untuk membuli Anda ya. Baiknya Anda ini udah kan ya kan, ngapain ya, nggak ada gunanya juga Anda melaporkan 4 akun. Karena akan ada berjuta-juta akun yang akan menyerang Anda kembali ya kan. Ternyata ya kan, Rasman ini pernah meminta ke tim hukumnya Peggy kalau dia ini pengen ikut bergabung, dan Rasman ini meyakini Peggy itu tidak bersalah sampai 3 kali loh ya guys. Dan setelah ditolak barulah mulai menyerang Peggy ya kan, menyerang Peggy, melindungi ataupun mendukung saksi-saksi palsu seperti Pak Pasren, Aep ya kan, Kahfi dia dukung ya kan. aduh pantasan aja ya. Tapi oke lah ya guys. Apapun lah tanggapan kalian, coba kalian berkomentar di bawah. Dan mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.